Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasturi Bursari Putri dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan istilah yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Menuntut ilmu merupakan jembatan bagi seseorang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Menuntut ilmu tidak ada batasnya. Menuntut ilmu hendaknya dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Ilmu yang dimiliki seseorang tidak hanya berguna untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain. Surat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menuntut ilmu. Perintah tersebut bertujuan agar umat Islam memiliki bekal hidup di dunia dan di akhirat. Menuntut ilmu sangatlah penting untuk perkembangan umat Islam. Perintah menuntut ilmu salah satunya terdapat pada surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din. Liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Suraqallahul Azim. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kedua, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun orang yang udah tua. Berikut hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi semua orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3 hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dardah qala sami'at Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridal li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta hitani fil ma wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib. Innal ulama hum warasahul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirham. Innama warisu ilma faman akhadahu akhadha bihablin wafirin. Artinya, dari Abi Darda, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridho terhadap orang yang mencari ilmu. Dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan pengampunan bagi mereka siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan cahaya bulan purnama atas seluruh cahaya bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian untuk mencari ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
Makna ayat Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. 1. Makna surat At-Taubah ayat 122 yang tadi. Surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada umat Islam ketika hendak berangkat ke perang Tabuk. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tinta ulama lebih berat timbangan amalnya daripada darah para syuhada. Beliau bersabda dalam hadisnya, dari Anas bin Malik berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, di akhirat nanti tinta ulama dibanding dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Setelah menuntut ilmu, hadis riwayat Ibnu Najjar. Setelah menuntut ilmu, hendaknya seseorang mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain biar bermanfaat. Menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain lebih bermanfaat kepada perang melawan orang kafir secara fisik. Karena ilmu pengetahuan akan membimbing seseorang seumur hidupnya. Apabila ilmu tersebut diajarkan secara terus-menerus dan secara turun-temurun, maka ilmu tersebut akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW berperan pada umatnya untuk selalu menyampaikan ilmu yang dimiliki walaupun sedikit. Seperti hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibnu Umar qala Rasulullah SAW baliwu anni walau ayah. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Makna hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah SAW telah menjelaskan pada hadisnya tentang kewajiban menuntut ilmu yang tadi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak remaja, bahkan orang dewasa. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu, maka akan mendapat dosa. Orang yang menuntut ilmu sama halnya dengan orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Jika orang tersebut mati pada saat menuntut ilmu, maka ia mati dalam keadaan syahid. Tidak ada batasan bagi orang yang ingin menuntut ilmu. Jadi dulu Ustadku pernah ngomong, kalau kita itu wajib menuntut ilmu saat kita masih dalam kandungan sampai kita meninggal. Ketiga, makna hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Barang siapa menuntut ilmu akan mendapat ridho Allah SWT. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad menyatakan bahwa para malaikat mengepakkan sayapnya untuk menghormati orang yang menuntut ilmu. Keutamaannya yaitu barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan segala urusan. Bahkan para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi senantiasa mendoakan para penuntut ilmu. Rasulullah SAW menjelaskan, warisan yang beliau tinggalkan bukanlah harta, benda, melainkan ilmu. Umat muslim hendaknya menimba ilmu dari Rasulullah SAW, karena ilmu merupakan salah satu hal yang dapat menyambungkan umat Islam dengan Rasulullah SAW. Umat muslim bisa melakukannya dengan menimba ilmu melalui sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jika tidak bisa, umat Islam dapat belajar melalui para tabi'in, para tabi'u at-tabi'in, para ulama, dan generasi berikutnya. Di zaman modern ini, kita itu udah canggih banget pol-polan. Jadi kita bisa belajar ilmu agama lewat handphone, lewat YouTube, lewat Google, lewat buku-buku. Jadi kalau di YouTube kita bisa langsung aja dengerin dakwah-dakwah, kan udah bisa. Yang keempat, makna hadis tentang derajat orang yang menuntut ilmu.
Emang apaan sih? Emang apa sih derajat menuntut ilmu? Derajat menuntut ilmu itu lebih tinggi daripada orang yang apa ya? Orang yang perang. Oh, jadi gini. Beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu lebih tinggi derajatnya daripada sholat 100 rakaat. Jadi kalau misal kita menuntut ilmu, orang yang sholat sunnah 100 rakaat itu kalah sama kita. Dan kalau kita pagi-pagi menuntut ilmu agama, orang yang sholat sunnah 1000 rakaat bakalan kalah sama kita. Pada hadis yang disampaikan oleh Abu Zar radhiyallahu anha dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan bahwa ibadah yang dilaksanakan dengan ilmu jauh lebih tinggi derajatnya daripada ibadah tanpa ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.